Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukuang Seng menyerbu dengan ganas. Tangannya mengepal erat dan raungan naga terdengar di tubuhnya. Cahaya merah darah mengembun, seolah-olah membentuk cakar naga merah darah yang menyatu dengan tinjunya. Saat berikutnya, dia langsung meninju ke arah King Kui Kuan. King Kui Kuan tiba-tiba mengulurkan tangannya, lalu menepuk lembut ke bagian depannya. Cahaya perak yang tak berujung berkumpul bersama. Semuanya langsung berubah menjadi lautan perak di sekelilingnya. Begitu lautan perak muncul, gelombang perak raksasa bergulung, lalu menghantam langsung ke tinju Cukuang Seng. Terdengar suara ledakan keras, dan gelombang perak besar langsung meledak. Cukuang Seng juga terpengaruh oleh kekuatan bentrokan itu, dan tubuhnya langsung terpental mundur. Setelah beberapa saat, Cukuang Seng menghentakkan kaki di udara, lalu mengangkat kepalanya. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Saat di udara, sekelilingnya ditutupi oleh lautan keperakan, yang tampak tak berujung dan tak berbatas. Seolah-olah itu adalah lautan sungguhan. Kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Cukuang Seng menegang saat dia berkata dengan kaget. Kekuatan di lautan perak itu begitu dahsyat, hingga dia merasakan tekanan yang amat berat. Tetapi benda ini seharusnya merupakan gabungan antara dua dunia nyata dan dunia ilusi. Matanya langsung berbinar saat dia melihat ke sekeliling. Dengan kekuatan King Kekuan, mustahil untuk menciptakan lautan perak sebesar itu. Apalagi cuma praktisi ranah Yin Yang. Bahkan para praktisi tak tertandingi yang telah melampaui ranah Yin Yang mungkin tidak dapat melakukannya. Saat pikirannya berubah, lautan perak di sekitarnya mulai bergolak. Tubuh halus King Kekuan perlahan naik, lalu melayang di atas lautan perak. Kerudung di wajahnya bergetar, dan tatapan matanya yang dingin tertuju pada Cukuang Seng. Diikuti oleh suara tenang tanpa banyak riak. Kamu tidak akan bisa menahan gerakanku ini. Meskipun suaranya pelan, tetap saja terdengar jelas serta enak untuk didengar. Sudut mulut Cukuang Seng sedikit terangkat. Dia memalingkan muka, dan energi iblis yang melonjak di sekelilingnya tampaknya menjadi lebih bergejolak. Samar-samar ada aura mengerikan yang diam-diam menyebar. Benarkah? Ideku sama dengan Nona King. Dia tersenyum tipis, tetapi matanya menyipit. Setelah selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya. Dan saat energi iblis yang mengerikan melonjak, cahaya kristal melesat keluar dari atas kepalanya, lalu melayang di langit. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah kristal berbentuk berlian. Bening berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Bagaikan kristal hitam yang murni tanpa cacat. Saat kristal hitam ini muncul, seluruh dunia tampak sunyi. Samar-samar ada energi iblis yang mengerikan melonjak. Kembangkan tubuh iblis dan panggil pilar iblis. Cukuang Seng menyatukan kedua tangannya. Dengan ke-10 jarinya sedikit terbuka, seperti bunga teratai yang mekar perlahan. Pada saat yang sama, suara rendah keluar dari tenggorokannya, lalu bergema di langit untuk waktu yang lama. Kristal hitam itu bergetar hebat. Ribuan sinar cahaya melesat keluar darinya, lalu berkumpul di satu titik di langit. Saat cahaya itu melesat maju dengan cepat, seakan-akan hendak mencapik-capik ruang, lalu menyerbu ke arah lingkungan sekitar dengan gelombang yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian,
disertai suara retakan tajam. Sebuah retakan gelap perlahan muncul dari persimpangan cahaya. Kemunculan retakan pertama ini langsung menimbulkan reaksi berantai. Bagian ruang itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Satu demi satu, retakan ruang menyebar ke sekitarnya, secara bertahap membentuk lubang hitam besar. Begitu lubang hitam itu muncul, energi iblis di dunia ini meningkat berkali-kali lipat. Awan iblis yang gelap berkumpul di langit, seolah-olah iblis dari zaman kuno telah turun ke dunia ini. Tatapan mata King Kue Kuan tampak serius. Dia menghembuskan nafas pelan, dan segel di tangannya mulai bergerak cepat. Gelombang perak melonjak, menekan energi iblis yang terus melonjak dari segala penjuru. Secara bertahap, di kedalaman lautan perak, tampak sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Aura mengerikan yang samar-samar memancar begitu menakutkan. Sehingga bahkan energi iblis yang melonjak pun terhenti. Huan Huang Jue. King Kue Kuan membuka bibir merahnya untuk berteriak. Pada saat berikutnya, terdengar suara teriakan burung poni, dan seluruh lautan perak mulai bergejolak hebat. Ribuan gelombang besar naik dan turun terus-menerus, dan tampaknya dapat menghalangi matahari. Wajah Cukuang Seng tetap tenang, seolah-olah dia tidak menyadari kejadian semua ini. Dia menatap langsung ke lubang hitam besar itu. Samar-samar, dia bisa merasakan aura yang mengerikan melintas di kehampaan dan dengan cepat mendekati ruang ini. Tidak lama kemudian, energi iblis yang mengerikan keluar dari kedalaman lubang hitam, lalu melolong liar di sekitarnya. Sebuah bayangan hitam besar datang dari jauh, dengan cepat keluar dari lubang hitam. Energi iblis itu langsung melonjak. Di tengah energi iblis yang paling menakutkan, sebuah pilar iblis besar berdiri kokoh di dalamnya. Aura yang mengerikan menyebar, membuat pilar iblis itu seperti dewa iblis, mencoba mendominasi dunia ini. Pola-pola iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya terukir di pilar iblis itu. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, tampaknya sedikit lebih besar. Cukuang Seng menatap langsung ke pilar iblis itu, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Walau pilar iblis ini masih berukuran setengah dari ukuran aslinya, namun ukurannya tampak sedikit lebih besar dari sebelumnya. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam, matanya berkedip tajam. Begitu dia memikirkannya, separuh tablet iblis turun dari langit, lalu menabrak dadanya. Saat ini, energi iblis yang dahsyat meraung keluar, langsung menenggelamkan sosoknya di dalamnya. Saat energi iblis melonjak, dan sesosok muncul darinya, Cukuang Seng menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Dia mana setengah dari pilar iblis yang telah menyusut berkali-kali. Pola-pola iblis dalam pilar iblis itu tidak terus mengeliat, dan dengan cepat menyatu dengan daging dan darahnya. Secara bertahap, pilar iblis itu juga menghilang, dan sepenuhnya menyatu dengannya. Dalam sekejap, suara kekuatan yang tak terbayangkan melonjak dari tubuhnya. Seperti letusan gunung berapi, menyapu ke arah anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Otot-ototnya pun langsung menegang, dan suara tulang yang bergesekan pun terdengar. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tetes darahnya dan setiap tulangnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Perasaan memiliki kekuatan penuh membuatnya ingin meraung ke langit. Tatapan mata Cukuang Seng menjadi tajam. Pupil matanya yang gelap dan tertuju pada King Kue Kuan yang ada di hadapannya. Kali ini,
Dia akan menggunakan wujud lengkap tubuh iblis Disa untuk mengakhiri pertarungan ini. Tatapan mata gelap Cukuangseng langsung tertuju ke sisi yang berlawanan. Dan kekuatan penindasan yang besar langsung menyebar. Kekuatan ponik, cahaya aneh melintas di matanya. Pada saat ini, di seberangnya, gelombang perak melonjak di sekitar King Kue Kuan, dan aura yang sangat kuat menyebar. Seni bela diri yang dipraktekkan gadis ini seharusnya mengandung sedikit esensi darah ponik. Hanya esensi darah ponik yang dapat memancarkan tekanan murni seperti itu. Namun sayang, ia bukanlah makhluk spiritual. Sehingga ia tidak takut dengan tekanan semacam ini. Terlebih lagi, dengan fisiknya setelah berlatih seni naga dewa berlumuran darah, dia kebal terhadap tekanan semacam ini. Lagi pula, dalam hal level, klan naga tidak lebih lemah dari klan ponik. Teknik ponik misterius. Wajah cantik King Kue Kuan tampak serius. Dia mengulurkan tangan lalu menari dengan cepat. Bersama dengan teriakan burung ponik, lautan perak itu terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dan bayangan cahaya yang besar muncul darinya, lalu melayang di depannya. Mata Cukuangseng menatap tajam, dan dia menatapnya dengan seksama. Ini adalah burung ponik besar, sayapnya perlahan-lahan terbentang. Berukuran ribuan kaki, seperti sepasang sayap yang tergantung di awan. Tubuh burung ponik ditutupi bulu-bulu berwarna-warni, yang memantulkan cahaya yang sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Secara samar, ada aura yang sangat mulia menyebar dengan tenang. Ekspresi Cukuangseng langsung berubah. Bagaimana mungkin seni bela diri yang ditunjukkan wanita ini memiliki tekanan seperti ponik sejati yang begitu murni? Matanya berkedip-kedip saat dia terus menatap King Kue Kuan. Gadis ini jelas manusia. Secara logika, tidak mungkin baginya untuk memiliki tekanan ponik sejati yang begitu murni. Setelah beberapa saat, dia menekan keraguan di dalam hatinya, lalu memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting saat ini adalah menyingkirkan wanita ini terlebih dahulu. Kalau tidak, akan ada masalah yang tidak akan ada habisnya. Cukuangseng menghela nafas ringan, dan energi iblis di sekitarnya langsung melonjak, membuat sesosoknya tampak menjulang tinggi. Saat berikutnya, cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dia menghentakkan kaki ke bawah, lalu melesat keluar seperti anak panah. Tanpa gerakan apapun, dia perlahan mengepalkan kelima jarinya. Dan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan melonjak dari anggota tubuh dan tulangnya, lalu berkumpul di telapak tangannya. Ketika dia mengepalkan kedua telapak tangannya, udara di telapak tangannya seakan meledak, dan terdengar suara retakan yang tajam. Wajah Cukuangseng dipenuhi cahaya dingin. Tatapan matanya tertuju pada bayangan ponik sejati, dan dia langsung meninjunya. Cahaya bayangan ponik sejati menjerit panjang ke langit. Sayapnya yang besar mengepak pelan, membawa serta tekanan yang mengerikan, lalu menerkam langsung ke arah Cukuangseng. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Cukuangseng sama sekali tidak menghindar. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh iblisnya dan melancarkan pukulan dengan energi iblis yang dahsyat ke arah bayangan ponik sejati. Dua sosok itu saling mendekat dengan cepat. Dibandingkan dengan sosok bayangan ponik sejati, Cukuangseng terlihat sekecil semut. Namun ketika keduanya benar-benar bertabrakan, sosok yang tampak kecil itu justru menghalangi bayangan ponik sejati.
Suara yang memekakan telinga menyebar, bergemuruh ke segala arah. Di bawah bayangan ponik sejati yang besar, Chu Kuang-seng mengeluarkan raungan ke arah langit. Energi iblis melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia meninju bayangan ponik sejati itu. Terdengar suara burung ponik, dan lapisan cahaya warna-warni menyapu, langsung berubah menjadi semburan warna-warni yang menyerbu dengan liar ke arah tinjunya. Energi iblis dan aliran warna-warni itu terkikis dengan hebat. Kekuatan dahsyat itu menyapu dengan hebat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorasi. Meledak, aura iblis di mata Chu Kuang-seng. Dia berteriak keras, otot-ototnya di lengannya menegang, dan dia meninju lurus ke depan. Energi iblis yang mengerikan melonjak, dan kekuatan yang mengerikan melanda, langsung meledakkan semburan warna-warni menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Bayangan burung ponik sejati berteriak ke langit, dan sedikit rasa sakit dalam suaranya. Jelas, ledakan semburan warna-warni itu berdampak signifikan padanya. Namun, jelas saja itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Saat teriakan burung ponik jatuh, cahaya bayangan ponik sejati bersinar terang. Dan semburan warna-warni mengembun lagi, terus-menerus menghantam Chu Kuang-seng. Wajah Chu Kuang-seng tetap tenang. Kekuatan di dalam tubuhnya langsung melonjak. Dan tinju yang dipenuhi energi iblis melesat lurus ke depan. Dalam sekejap, semburan warna-warni langsung meledak. Dan cahaya permukaan bayangan ponik sejati langsung meredup. Ketika ledakan warna-warni berakhir, tubuh besar bayangan ponik sejati terguncang mundur ribuan kaki, menyebabkan wajah cantik King Kue Kuan langsung berubah. Dia diam-diam menggertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya. Segel di kedua tangannya langsung berubah dengan cepat, mendorong kekuatan bayangan ponik sejati hingga ke titik ekstrim. Bayangan ponik sejati itu langsung menjerit panjang, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menyerbu ke arah Chu Kuang-seng dengan ganas. Ekspresi Chu Kuang-seng tetap tidak berubah. Bayangan ponik sejati yang membesar dengan cepat terpantul di pupil matanya yang gelap, dan sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Udara di bawah kakinya langsung meledak, dan sosok melayang ke langit lagi, menuju langsung ke arah bayangan ponik sejati. Dia bisa merasakan pilar iblis hendak terpisah dari tubuhnya. Jadi sebelum itu, dia perlu menyingkirkan bayangan ponik sejati. Jika tidak, begitu dia kehilangan dukungan kekuatan pilar iblis, dia tidak akan mampu menahan bayangan ponik sejati. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, cahaya dingin melintas di mata Chu Kuang-seng, dan kelima jarinya terkepal erat. Energi iblis tebal langsung melonjak, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Rusak, dia meraung ke arah langit, dan pada saat bayangan ponik sejati mengenainya, tubuh bagian atasnya mundur ke belakang, lalu meninju dengan ganas. Saat pukulan itu mendarat, ruang di sekitarnya langsung bergetar hebat. Kemudian, energi iblis yang mengerikan keluar, menyapu dengan liar ke seluruh tubuh bayangan ponik sejati. Energi iblis dan cahaya warna-warni terkikis dengan hebat. Suara ledakan yang tak berujung tanpa henti membuat tanah dalam radius 10.000 kaki langsung rata, membentuk daratan yang luas. Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar, menyebabkan wajah King Kue Kuan langsung berubah warna. Kekuatannya telah melonjak liar tampak telah jatuh,
ke dalam ketenangan yang aneh pada saat ini. Rusak. Tinju Cukwaseng yang dipenuhi dengan energi iblis langsung mendarat di atas bayangan Ponik sejati, lalu mendorongnya ke depan dengan ganas. Seluruh bayangan Ponik sejati retak dan kemudian langsung meledak. Saat bayangan Ponik sejati meledak dan gelombang kejut yang tak terlukiskan berkecamuk, lalu menghantam sekelilingnya dengan dahsyat. Sosok Cukwaseng dan Kui Kuan langsung menghilang dalam gelombang kejut itu. Terima kasih.